Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jumpa kembali kita dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Marifatullah. Yang pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya sudah bersama dengan guru musik kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al Khalidi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memahami dalam bagaimana sih atau seperti apa sih kodrat-kodrat hakikat sholat itu. Dan di sini kita akan memulai atau memahami itu langsung dengan praktiknya. Terlebih dahulu kita sapa guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian hadirin yang menyaksikan channel YouTube ini, dalam kesempatan ini kita akan membahas dan sekaligus mempraktekkan seperti apa nanti. Baiklah, kita akan memulai langsung materi-materi dan bahas-bahasan yang akan nanti langsung dipraktekkan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Khalifah. Alhamdulillah ya, sampai pada dimana kita akan memberikan pemahaman sekaligus praktek sholat dalam memahami kodrat-kodrat hakikat sholat itu sendiri, Bu ya. Insya Allah. Untuk itu, bagaimanakah posisi dalam sholat sampai kodrat-kodratnya dipahami? Lanjutannya saya mohon penjelasannya, Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik para jamaah sekalian, para penonton, hadirin, kita akan berbicara tentang hakikat daripada sebuah syariat. Insya Allah. Karena salah satu tujuan hakikat itu ada dua. Salah satu adalah menuju kusuk. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang menarik perhatian dari 4 syarat kusuk tadi, ya. Pertama iman. Iman itu, kusuk artinya iman, sudah ada yang harus diimani dikala kita melaksanakan. Ini yang akan menyita makrifat itu. Yang akan menyita makrifat. Nah, yang kedua Islam. Islam itu dalam arti kata din. Berarti kita harus tahu dal alif nun. Bagaimana menggerakkan diri kepada Allah. Misalnya. Alif adalah sir, nun adalah hayat. Nah, rohani. Nah, terus yang ketiga adalah tauhid. Nah, tauhid itu bagaimana arah pentujuannya. Gitu. Yang keempat adalah ma'rifat. Bagaimana cara berkalamnya nanti. Nah, terus menyempurnakan 4 hakikat sholat. Yang pertama ihram. Nah, bagaimana dikatakan ihram itu menjadi satu. Nah, yang kedua adalah mi'raj. Nah, bagaimana meninggalkan fungsi jasad dan mendirikan fungsi rohani. Di mana dalam posisi apa? Nah, yang ketiga adalah munajat. Bagaimana kita mengirim ayat itu menjadi ma'rifat. Nah, yang keempat adalah tubadil. Bagaimana dikatakan terhimpun menjadi satu awal, satu akhir. Ihram satu dan tahiyat akhir itu satu. Jadi artinya Allah fil awalul wallah fil akhirun. Nah, jadi malam ini saya tidak membuka para hadirin yang sifatnya tarekat dan ma'rifat sholat. Tapi kita pelan-pelan belajar di mana fungsi hakikat itu terjadi di saat kita sholat. Karena sholat itu marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Jadi sangat munafik seseorang yang melaksanakan fikih tanpa tasawuf. Subhanallah. Ya, fikih peraturan, tasawuf cara menjalankan.
Nah, tasawuf ini tidak bertauhid, ini kafir sindik. Tauhid akan menyediakan kajian kemana menyembah dan siapa yang disembah. Iya, iya. Gitu. Insya Allah. Makanya fikih, tasawuf, tauhid itu adalah satu kodrat yang harus dipahami. Insya Allah kita akan pelan-pelan belajar bagaimana memposisikan hakikat itu ada di mana. Jangan bilang sholat hakikat. Tapi yang harus diimani menuju kusyuk itu tidak ada. Insya Allah. Dan ini mungkin tidak pernah dilakukan guru-guru agama, karena ngajar sholat itu di kalam aja, tidak ada wujud prakteknya. Insya Allah. Jadi ini yang harus dinyatakan. Benar. Gitu ya. Saya minta bantu satu jamaah aja. Insya Allah. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan berdiri di sini. Jangan naik sajadah. Itu Al-Quran. Nah, di sini, Khalifah. Untuk naik sajadah saja. Ini tidak boleh berpotensi manusia. Dalam arti kata manusiawi. Tapi berpotensi keinsanan Allah. Tidak menuju persekutuan. Karena ini as-sajadah. Surat 32. Batasan. Batasan Allah adalah itu. As-sajadah. Ini Al-Quran. Jangan asal naik situ. Salah. Ya, bukan karpet. Dan ini persyaratannya adalah surat 23 Al-Mu'minun. Dia harus berilmu dulu. Dan ini harus menjadi sebuah wujud ilmu. Ya, dia harus menjadi batang tubuh fanafilah. Nur pada jasad mewakili jasad. Ya, zat Allah mewakili rohani. Batin Allah mewakili nyawa. Insya Allah. Nah, kalau sudah kodrat Adam dan Muhammad, nur dan zat itu berdiri, maka muncul wujud batin Allah pada batin. Disinilah menuju tubuh fanafilah menghadap alam bakofilah menuju Tuhan bilah. Jadi jangan asal naik. Jadi Khalifah, di sini harus ada ikhra dirinya. Ya Allah, munajat. La qadratana fil jasad alal Adam. Ya Allah, sesungguhnya tidak adalah kodratku melainkan jasadnya Adam. Yang kedua diwakili lagi ke rohani kita. Ya Allah, la qadratin fir ruhani al Muhammad. Tidak adalah kodrat rohaniku ya Allah melainkan Muhammad. Yang ketiga, la qadratun fir ruhi illallah. Tidak adalah kodrat ruh di diriku melainkan batinmu ya Allah. La maujudun illallah. Tidak ada yang maujud melainkan Allah. Berarti batallah kemanusiaan. Jadi tetapkan di situ ya. Insyaallah. Barulah dilangkahkan kaki pertama dalam surat, dibaca surat Al-Ikhlas sebagai kitab besarnya Allah, yaitu kitab kodrat yang bisa 3 kali dibaca itu menjadi khatam Quran. Nah, setelah itu dilangkahkan kaki kiri membaca surat An-Nas sebagai kitab diri. Pernyataan Allah pada diri, pernyataan Allah pada manusianya. Kita. Nah, barulah kita naik. Nah, silakan naik surat Al-Ikhlasnya, setelah itu naik surat An-Nas. Ya kan? Setelah itu, apa tugasnya? Pasti orang itu membaca usoli. Iya. Sebelum takbir. Nah, sebelum dia takbir. Iya. Di saat dia membaca usoli, ini hakikat ya. Iya. Di saat dia membaca usoli, dia harus melihat untuk usoli, artinya asal dia jadi, yaitu dari tingkat
alam batin sirnya Allah di dalam hati. Jadi dia angkat tangan, ya, dia mengangkat tangan untuk membaca usolli atas nama Asmaul Husna dalam 10 amal besar. Usolli, baru kepalanya tunduk ke hati. Salatan, apa sholatnya? Ya. Terus lillahi ta'ala, ya kan? Lillahi ta'ala. Lillah itu adalah pemberian Allah berkodrat Muhammad, ta'ala adalah bersifat Tuhan. Berarti Muhammad ada di jalan Tuhan. Ya kan? Nah, terus dia tutup musab wajah dengan alhamdulillah. Nah, tunggu. Di saat alhamdulillah ini, kita harus menghalalkan gerakan tadi melalui kapasitas huruf alhamdulillah. Alif berdiri, lam ruku, ya kan? Dal duduk, ha bergerak. Satu rakaat harus dilihatnya dulu dengan alhamdulillah. Setelah dia lihat, dia duduk berdiri lagi, maka ini rakaat timunul soli. Berarti rakaat dia akan diambil alih oleh potensi rohaninya Muhammad pada diri. Nah, baru alhamdulillah, lepas turun tangan. Ya, berarti sudah fokus kita ke tadi kan? Nah, ini iman. Ini yang membuat kita lupa akan segalanya. Hati kita tidak bisa diganggu oleh setan. Ya. Kenapa? Karena kita mata batin, mata hati kita sudah hidup. Nah, ada pertanyaan sementara sampai di sini? Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah satu rakaat itu kita lihat ya, itu pada saat posisi ditutup atau sejalan gitu ya? Di saat ditutup. Saat mata ditutup itu ya? Iya. Ketika mengucapkan alhamdulillah. Ya. Di saat ditutup. Gitu. Boleh pegang aja. Di saat ditutup. Alhamdulillah. Jangan Rabbil Alamin. Bedanya apa ya? Kalau Rabbil Alamin itu sudah menyekutukan semuanya. Karena apa? Itu Rabbil Alamin setelah dia kan usul lillahi ta'ala di saat ini saja nih. Yang Pada paling saat penting. Berdiri ya? Tapi setelah takbir tadi enggak lillahi ta'ala lagi. Iya. Nah, Rabbil Alamin lebih dari satu. Kalau lillahi ta'ala satu. Oh iya, insya Allah Ya, insya Allah. ya kan ini sudah nih. Iya. Berarti ini tubuh fanafilah. Rohaninya akan Muhammad. Nuraninya berupa jasad. Ya. Dan batin jadi nyawa. Nyawa jadi batinnya Allah. Berarti yang harus dia tatap di sini. Berbungkuslah batin oleh zat. Dibungkus lagi oleh nurani. Nurani nurku, kata Allah. Ani itu aku. Rohani rohku. Insyaallah. Ya. Inani nyawaku. Inilah tubuh sifat, tubuh halus tadi. Tubuh halus ini kan nanti akan berganti setelah takbir. Sekarang masih bersifat nur dan zat. Oh iya, Nah, insya ya. Allah. Nah, setelah itu takbir. Takbir, ingat, ihram. Takbir rohtul ihram. Takbir itu menuju satu. Nah, sekarang saya buktikan takbir menuju satu. Tolong takbirnya dia dilaksanakan. Nah, Allahu Akbar. Nah, coba. Nah, di sini persoalannya. Takbir itu nafis isbat. Menetapkan dan membatalkan yang batil, menetapkan yang hak. Ya. Takbir itu harus dilakukan setelah tangan itu melewati batas telinga. Coba diulang lagi. Posisi taruh tangan di batas telinga. Nah, batas melewati telinga. Iya. Ya. Apa itu? Di sini melewati anasir. Ya, melewati masa anasir.
setelah dinafiskan, karena pembuat dosa itu adalah yang 4 ini. Mendengar, berkata, melihat, dan merasakan. Iya, iya, Ya. selalu. Setelah perbuatan insaniah dia berangkat, Iya, terbuang kodrat manusianya, ya, iya. terbuang kodrat manusianya dengan 10 amal besar atas nama zahir dan batin Asmaul Husna. Iya. Ini 18 dalam ejaan Arab, ini 81. Dari garis tangan 99. ini ya Bu ya, insya Allah. Ya Allah atas nama zahir dan batin. Insya Allah. Ya. Nah, setelah sampai di sini baru disebut Allah. Nah, Allah itu disebut dalam posisi Telapak kepala tangan. tunduk. Oh ya, Nah, insya Allah. sebelum mengarah ke kolbi, jangan menyebut Allah dulu. Karena kalau terbawa dia dalam nafis, Ya. ini sholat akan dipelihara oleh akal dan nafsu. Insya Allah. Nah, ya. Jadi, turun lagi. Setelah sampai di batas anazir, Iya. baru kepala tunduk Allah. Ya. Insya Allah. Nah, coba. Allah. Nah, ya kan? Ini telapak tangan ini harus ke depan. Tidak boleh kayak tentara atau polisi hormat. Insya Allah. Perlihatkan. Ya. Di saat menyebut Allah, langsung mengarah ke kolbi. Oh iya. Nah, ya. Allah yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Dalam kapasitas hu atau dia. Jadi kalau kita memanggil Allah, wujud batin melihat kediaan dia. Karena Allah ada huruf tersirat di dalam itu. Insya Allah. Dia, Allah. Tapi kalau hati tidak mengatakan dia, tidak menghadirkan hu atau waw, Iya. itu sudah mempersekutukan. Insya Allah. Ini yang dikatakan sindik tadi, sesat. Oh iya, iya. Insya Allah. Allah, ya kan gitu ya. Iya. Nah, dia, ya kan? Iya. Ini siapa yang bergerak ini? Ini nurani dan rohani tadi. Kita tidak boleh berpikiran kemana dulu, ya. Iya. Insya Allah. Allah, kan? Turun tangan. Nah, di dalam menurunkan tangan tadi, Iya. rohani dan nuraninya yang awal tadi sebelum naik sejadah, Iya. itu diberangkatkan ke dalam kolbi dengan Asmaul Husna. Insya Allah. Insya Allah. Bu. Ya. Nah, dengan telapak tangan ini memberangkatkan rohani dan nurani yang dipakai naik sajadah tadi. Diturunkan, Iya. dikunci pintu kolbi itu, maka sudah berada yang dinaik sejadah itu dalam kolbi. Nah, inilah syarat salah sholat. Fikli adalah Adam dan Muhammad. Khawli adalah Muhammad nanti. Qalbi, nah itulah makomnya. Insya Allah. Jadi turun ke bawah itu tidak ada gerak mubazir. Kalau ada gerak mubazir sudah batal sholat itu. Oh iya, insya Allah. Jadi izin Bu ya. Tanda ditutup begini tuh mana tadi mengunci? Nah, berarti kita sudah di situ. Oh, insya Allah. Makanya orang meninggal dunia Iya. itu ditutup. Begitu dia sakratul, ketemu ruh Adam dengan Muhammad yang berdua tadi, Iya. tuk, belumlah orang itu meninggal. Subhanallah. Insya Ya. Allah. As-sholat sama. Iya. Ya. Nah, setelah itu terkuncilah. Insya Allah. Nah, terus apalagi? Apa yang kita saksikan di kolbi? Iya. Diri yang dua tadi, ya, Iya. itulah menjadi diri halus. Nah, apa diri halus tadi? Iya. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu dinamakan diri halus. Ya. Subhanallah. Nah, Insya Allah. diri halus ini yang melaksanakan sholat di dalam kolbi tadi. Itu Iya. makanya syarat sah sholat itu adalah ketiga kolbi. Iya. Nah, Insya di dalam itulah sholat itu. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ya. Nah, berarti siapa yang datang ini? Inna min wa'ina, kata Allah. Iya. Nah, dibaca, dikenalkanlah dirinya di dalam kolbi. Insya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Subhanallah. Kenapa enggak saya Adam, saya Muhammad?
Iya. Kenapa anta abudunan Allah tak ma'buduni? Hanya aku yang mampu menyembah diriku. Oh, Maka subhanallah. itulah diri sifat tadi. Insya Allah. Diri yang menggerakkan jasad. Iya, iya. Maka jasadnya berubah menjadi apa? Nilainya di mata Allah ayan karajiah. Yaitu seperti jasad yang di dalam kaca. Dia Insya Allah. tidak punya berak, tidak punya akal, tidak punya nafsu. Kenapa? Karena dia sudah merubah pola sholat dia. Oh iya, insya Allah. Tubuh menghadap kiblat, diri menghadap Allah. Nah inilah yang dikatakan tadi itu ihram menjadi satu, mi'raj dia sudah meninggalkan kehidupan dia yang selama ini sehari-hari. Oh iya, sudah berubah nih, sudah Sudah bukan. berubah nih. Iya. Dan dia fokus ke kolbi. Insya Allah. Di dalam kolbi atau alam sukun Iya. yang tidak ada siapapun, hanya dia sendiri ini. Insya Allah. Dia sendiri. Itu ihram satu tadi. Oh iya. Insya Allah. Ya. Nah, baru kapan dia jadi diri batin? Masuklah batin Allah, namanya batin sifat, yaitu Al-Fatihah. Insya Allah. Ya, sudah dia perkenalkan dirinya, Iya. masuklah batin sifat 7. Insya Allah. Ya, menjadikan dirinya sebuah diri sifat yang bergerak itu sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu, itulah yang bergerak. Subhanallah. Tinggal jasad mengikuti. Dia fokus ke dalam kolbi itu terus. Oh iya, iya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Karena kolbi itu adalah alamnya azalinya Allah. Tidak ada kehidupan di situ. Yang ada adalah wujud dan maujud. Allah ada, yang maujud tidak ada. Subhanallah. Ya. Allah. Nah, disitulah dia sholat. Ya. Nah, ini kodrat ya. Kita Iya. tidak bicara makrifat ya. Insya Allah. Nah, ini tadi agak menyeleweng ke makrifat dia. Iya. Ya, nggak apa-apa. Setelah itu pasti dia ruku. Coba Iya. ruku, ya kan? Allahu Akbar, dia ruku. Di ruku ini posisi dia adalah orang yang tidak mempersekutukan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kuciptakan 7 lapis langit, ya, tapi aku ada di antara itu. Insya Allah. Di sini ada 3 kali yang dinamakan tahmid, bukan zikir, tapi sujud. 3 kali sujud baru zikir namanya. Ini tahmid. Insya Allah. Nah, Subhana rabbiyal azim. Dia bercerita dengan Allah. Ya. Iya. Subhana rabbiyal azim. Ya Allah. Ya kan? Itu namanya kasah. Pertama Ayat yang kasar. sama diulang 3 kali. Pertama kasah namanya. Oh, insya Allah. Ya Allah. Sucikanlah diriku dari segala kelalaianku. Nah, itu kasah. Dia Insya Allah. ngomong di dalam kolbi. Perhatian dia nggak boleh putus. Tetap ke kolbi. Fokus di kolbi aja Iya. terus ya. Insya Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kedua, wakasah, yaitu sifat mempersekutukan. Iya. Dia tidak boleh berpikir apa-apa selain dari berdoa kepada Allah. Memang dia membaca Subhana rabbiyal azim, tapi munajat dia sudah memperlihatkan kalau dia orang yang mempersekutukan. Insya Allah. Sucikanlah diriku dari sifat mempersekutukannya. Yang ketiga adalah wakasasah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maka dikatakan itu tahmid, ya, diulang-ulang gitu, ya. Insya Allah. Sucikanlah diriku dari sifat kelalaianku dalam berdoa kepadamu, ya Allah. Dan sucikan sifat menutup diri, tak pernah mau berdoa. Insya Allah. Nah, kalau sifat itu adalah membersihkan diri dia. Nah, Iya, iya. ya, Insya Allah. perjanjian ini dijawab oleh Allah. Nah, berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Ya, aku mendengarkan. Sami Allah. Apa kata seluruh alam? Puji Allah ini. Rabbana lakal hamdu minus samawati wa min. Ya, ampunilah kami ya Allah. Karena ini imamnya. Oh iya, iya. Imamnya sekalian alam. Insya Allah. Dia minta ampun. Rabbana lakal hamdu. Minta ampun juga dia. Mewakili. berarti. Mewakili. Oh iya, insya Allah. Barulah dia sujud. Nah, sujud. Nah, ya kan? Di Salah. dalam sujud ini baru zikir namanya. 3 kali berulang-ulang. Iya.
Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dia melihat batin kodrat Allah pada diri. Sucikan dan tinggikanlah derajat batinmu dalam diriku ya Allah. Itu dia lihat di qalbi. Yang kedua, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Yaitu membersihkan rohaninya tadi. Sucikan dan tinggikanlah derajat rohaniku ya Allah. Yang ketiga itu subhana rabbil azimi wa bi. Inilah nuraninya Allah yang berdiri sebelum naik sejadah tadi. Insyaallah. Perantara tubuh halus tadi. Dan dia fokus kepada qalbi, nggak boleh putus pandangannya ke situ. Oh iya, insyaallah. Tapi kalau dia fokus dalam bercerita tadi dengan Allah, maka sholat itu doa. Dia akan lupa dengan segala. Insyaallah. Nah, setelah yang tiga itu dia sucikan. Tadi kan sifat dia sucikan waktu ruku tadi. Waktu ruku ya. Nah, sekarang kodrat Allah yang dia sucikan, yaitu dirinya. Batinnya Allah adalah nyawa dia. Zatnya Allah, rohaninya dia, katakan rohani Muhammad. Dan jasad dia adalah nuraninya Allah, yaitu hakikat Allah. Ya kan? Nah. Tapi izin ya nih, ini ada pertanyaan. Saat sujud begini, yang kemarin saya pertanyakan, ini kan berdampak di kening, telapak tangan, dan kaki Bu ya. Itu pengkobulan. Oh, maknanya pengkobulan itu. Kening akan merubah oleh Allah hidayahnya, berubah pikiran batinnya menjadi hak. Telapak tangan adalah nasib, akan merubah nasib dia. Artinya sama aja dia berdoa, ya Allah sucikanlah nasibku dari penderitaan dan kemiskinan. Itu jaminan telapak tangan. Aufu bil aufu, tepati janjimu. Insyaallah. Nah, perjalanan hidupnya adalah kaki, dal. Ya Allah, ya kan? Tinggikan dan sucikanlah perjalanan hidupku ya Allah. Tetapkanlah di jalan ya Allah. Insyaallah. Baru dia duduk. Ya. Allahu Akbar. Ya. Nah. Ya kan? Ya. Apa katanya? Ini namanya doa. Bacalah Al-Quran dikala engkau berdiri, itu Al-Fatihah. Ini hukum hakikat rakaat. Bertahmidlah dikala engkau ruku, berzikirlah dikala engkau sujud, dan berdoalah engkau dikala duduk. Rabbil fili warhamni wajibuni wahdini wa'afini. Itu doa keagungan yang ada dalam sholat mewakili seluruh doa. Subhanallah. Luar biasa ya. Subhanallah. Iya. Di terakhir baru dia bersalam setelah menerima perintah Allah yang kalau sholat itu adalah perintah, dia terima perintah Allah. Ya. Iya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Allah datang menghampiri Muhammad untuk membawa amanahnya. Thayyibatulillah. Makanya waktu dia salam itu menyampaikan thayyibatulillah. Insyaallah. Salam ke kanan itu thayyibatulillah untuk rahman segala alam. Yang kedua ini adalah thayyibatulillah untuk sekalian yang hidup hayat. Tetapi sebelum dia bersalam, kan sudah saya bilang, tetap mengkalamkan dulu sebagai kewalian Allah. Innani izzatullah. Itu rohani yang sebelum naik sejadah. Innani izzatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai amanah Allah. Bukan sholat ini membubar, salam itu membubarkan sholat. Kalau bubarin sholat kafir kita. Iya. Nah, innani sifatullah, baru ke kiri. Sampaikan salam Allah ke seluruh hayat Allah yang ada di muka bumi ini. Dan tetapkan ketuhanan diri. Nah, ini batasan hakikat ya, saya tidak lari ke marifat dulu. Nanti belajarnya jangan kacau-kacau ya. Nah, itu batasannya. Jadi setelah kita paham kodrat diri fanafilah menghadap ke alam bakofilah kolbi dan menuju Allah bilah, itu adalah sifat arasnya. Kenapa dia baca Allahu Akbar tiap bergerak? Karena itu adalah sifat 20 sifat Allah menjadi rangkaian sebuah batang tubuh hakikat. Oh, subhanallah. Allah dalam sifat salabiyahnya 5. Iya. Yang tidak boleh dipakai manusia.
Nafsiyah adalah rohani dan batinnya, apa nyawanya. Iya. Nafsiyah satu. Hmm. Barulah akbar menawiyah ciptaan atau sifatnya. Sama basar kalam ayat kodrat di dalam. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menyebutkan dirinya. Aku yang maha besar, aku yang gitu. Subhanallah. Ya, Subhanallah. gitu. Nah, inilah yang dituntut oleh syahadat. Menyatu syahadah langsung, ahad menjadi satu. Yaitu batang tubuh halus. Inilah yang dikatakan dengan batang tubuh halus yang tidak boleh dinamakan zat dan sifat. Insyaallah. Ya, tidak boleh dikatakan nur dan zat. Tapi kodrat awalnya seperti itu. Makanya lillahi rabbil alaminnya, lillahi ta'ala berubah menjadi lillahi rabbil alamin. Oh iya. Ya. Insyaallah. Nah, begitu. Artinya hakikatnya seperti itu. Insyaallah. Ini kan rakaat pertama. Katakanlah kalau di tahiyat pertama seperti tadi Buya sampaikan, ya kan? Kehadirannya Allah untuk menyampaikan apa tadi Buya, saya agak lupa Ya. apanya tadi. Thayyibatulillah, Thayyibatin, menyampaikan perintahnya. Ya. Lalu ketika dia kan berdiri Buya, lalu ulang kembali seperti awal gitu Buya kan ya? Ya. Insyaallah Buya. Nah, Dan ketika di posisi tahiyat akhir, dia kan menunjuk nih Buya. Ya. Ini mananya bagaimana Buya? itu tumbadil. Tumbadil itu sudah aku semuanya. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di rakaat di tahiyat awal, Iya. itu Allah menyatakan kebilahannya pada ilahinasnya. Kalau yang awal tadi tahiyat awal, ini kan tahiyat akhir Buya. Ini tahiyat akhir. Kalau di tahiyat awal dia menunjukkan keilahinasnya, maka ada selawat di situ. Dina Muhammad. Muhammad itu saya juga. Nah, begitu. Dina Allahumma sholli ala, sesungguhnya aku adalah Muhammad juga. Nah, itu yang dibisikin oleh dia tadi, wahai semua alam itu, Al-Fatihah tadi. Disampaikan batin Allah, ngebatin seluruh alam ini dengan segala isinya. Itu Al-Fatihah yang tersirat di saat setelah tahiyat awal. Insyaallah. Nah, di tahiyat akhir tidak boleh telunjuk naik lagi, ya kan? Langsung gitu. Karena disitulah leburnya paham, wujudlah ilmu, lebur ilmu, wujudlah aku, lebur aku, wujud Muhammad, dan Muhammad itu juga aku. Nah, itu hukum makrifat. Insyaallah. Nah, maka semuanya tumbadil. Jadi rukun dari yang 4 kodrat sholat ini terpenuhi. Insyaallah. Ya. Ihram dituntut oleh syahadat ini ketika sudah memenuhi, karena syahadat pertama dalam rukun Islam, dia meminta syahadah ahadah ahad. Nah, terjadilah pengakuan dia bukan dia manusia lagi, inna sholati. Nah, inilah yang dikatakan Allahu a'lam. Ini adalah alam Allah rahimakumullah. Karena tidak ada dia di situ. Ini sejarahnya waktu Rasulullah ditanya istrinya. Yang jawab siapa? Katanya siapa? Muhammad. Karena dia sudah masuk ke alam kusuk. Gitu. Insyaallah. Nah, ya. Itu. Nah, inilah setelah dia naik sebagai mukmin ke atas sajadah, tidak ada lagi hukum hakikat manusia kecuali hakikat Allah semata. Insyaallah. Jadi setelah menunjuk tadi, lalu salam diawali innani izzatullah ya. Lalu yang kedua innani sifatullah. Nah, innani izzatullah, assalamu. Kita ingat nih, sesungguhnya aku adalah zat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Innani, tapi tidak boleh lepas dari qalbi dulu ya. Tidak berjalan begini. Selesaikan di qalbi. Innani sifatullah. Baru kita ingat sifat tubuh, sifat Allah tadi yang batin halus ini. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampailah amanah Allah. Thayyibatulillah. Jadi kalau sholat itu perintah Allah, apa perintahnya? Thayyibatulillah. Sampaikan. Mubarakatuh. Ini mubarakatuh. Mubarakah. Mubarakah itu adalah rumah Allah yang bisa disuruh-suruh. Insyaallah. Ya. Nah, bakah adalah rumah batin. Ya. Nah, mubarakah adalah suatu rumah yang hidup. Thayyibatulillah. Nah, itulah Masjidil Haram. Karena apa? Sir sudah dibungkus oleh zat, zat sudah dibungkus oleh nur.
Nah, inilah tubuh fanafilah yang siap menghadap kepada alam bakofilah menuju Tuhan yang bilah. Inilah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, disinilah ya tajaliullah, wujud mewujudnya ya. Nah, menghadapnya alif nyata kepada alif yang tidak nyata. Inna lillahi, sholat itu qabla mutu antamutu. Merasakan mati sebelum Ini mati. sudah dia lagi. Karena dia sudah fokus dalam kerangka tubuh sifat Allah. Ada pertanyaan nih Bu ya. Ya. Kembali ke tadi saat mengatakan mengkalamkan innani izzatullah. Dilafazkan atau tidak di Tidak ada yang dilafazkan dalam Al-Quran itu. Oh, insyaallah. Kenapa? Ayat sudah jadi kauli, kauli sudah jadi munajat, munajat sudah ma'rifat, munajat sudah menjadi ma'rifat. Hanya ma'rifat. Makanya dia bacakan tadi subhanallah azimi wa dia sudah melihatkan. Sucikan dan tinggikanlah derajat batinku ya Allah, batinmu dalam diriku ya Allah. Itu sudah munajat namanya. Iya. Dan dia tidak baca, mulutnya tidak bergerak. Insya Allah ya. Dan Jadi tidak menambah ayat sholat, dia tetap Iya. baca itu. iya ya paham. Insya Allah. Karena kalau itu sempat ada wajib dilapaskan, akan halnya bagaimana ketika orang itu tidak bisa bicara, tidak bisa berkalam ya. Bukan itu juga. Gimana, Sholat Bang? bukan takbir. Oh iya, iya salah. Karena yang dipanggil azan itu adalah kerangka sifat 20 tadi. Allahu Akbar. Allah adalah zat rohani bagi Muhammad. Iya. Hu adalah batin nyawa bagi Muhammad. Ya. Iya. Akbar adalah sifat bagi Allah, adalah jasad bagi Adam. Iya. Jadi kalau sudah Adam Muhammad bernyawakan Allah, tinggal dia masuk mencari bilah. Apa bilah? Bilah ketunggalan Tuhan. Ba'dal. Tuhan satu dicari oleh Tuhan yang bersifat banyak. Insya Allah. Ahad dengan wahid tidak sama. Nah, inilah aku yang mencari diriku. Sifat diri sifatnya Allah yang akan mencari diri tunggalnya. Subhanallah. Nah, gitu ya. Allah. Kita apa? Fardu ain. Itu tugas, yaitu menyaksikan. Insya Allah. Bukan marifat, Ya, tapi menyaksikan. menyaksikan. Lalu izin Bu ya. Bagaimana akal di sini bekerja? Sudah tidak ada. Kita sudah takbir, sudah menafiskan. Kan tadi sudah menafiskan. Oh, di situ. Dia teriak panggil Allah. Ya. Allahu Akbar. Sudah masuk ke dalam. Subhanallah. Coba kalau tidak ada kalbinya. Allah ambil hatinya, ditaruh di mobil, dia kebayang mobil. Ditaruh di motor, dia kebayang motor. Iya. Kalbinya dicolong oleh iblis. Subhanallah. Tapi kalau kalbinya sudah menjadi Masjidil Haram, iblis siapa yang berani ketuk rumah Allah? Qalbi mu'mini baitullah. Maka Iya. dikatakan dalam surat Al-Mu'minun, Iya. surat Mu'min, af'alal mu'minun, ya kan? Iya. Allazihum salati qasi'un. Beruntunglah orang yang berilmu yang kusuk dalam salatnya. Nah, inilah ibarat kusuk tadi. Iya. Nah, ini baru hakikat. Nanti kalau kusuk yang kedua adalah Islam. Iya. Kan pertama iman, Iya. yang kedua Islam. Nah, Islam ini din. Nah, itu yang digerakkan. Dia fokus menggerakkan diri dia dalam menghadapi Allah ke dalam qalbinya. Insyaallah, insyaallah. Ya. Nah, apa yang dikatakan yang ketiga adalah tauhid. Dia bercerita dengan Allah dalam ma'rifat. Subhanallah. Paham saya. Rupanya syarat hakikat tarekat marifat itu dikatakan kesatuan karena itu memenuhi syarat semua Bu ya dalam ibadah itu. Karena fikli, kauli, kolbi itu nama wahyu. Hak. Jadi tidak fikih. Tidak fikih itu adalah wahyu. Khoririnya. Ketetapan Allah. Ya. Iya. Khoririnya Allah. Insyaallah. Jadi fikli, kauli, kolbi. Siapa yang bergerak? Apa yang dikatakan kauli? Apa yang dibaca? Iya. Kolbi di mana kamu sholat? Ini adalah wahyu. Insyaallah. Insyaallah. Ini adalah yang disafaat namanya. Jadi kalau dapat orang bertanya apa syafaat Rasulullah, itulah dia.
fikli, hauli, kolbi, itu syafaatnya Rasulullah. Apa yang dikatakannya wajib jadi. Dan apa yang dia gerakkan itu wajib jadi. Dan dimanapun dia halal semuanya. Subhanallah. Makanya orang Islam boleh sholat di pinggir kali dimanapun halal. Kalbi. Insya Allah. Ya, Allah. insya Allah. Insya Allah. Nah, ini sementara hakikat dulu. Hakikatnya, ya. Insya Allah di lain waktu kita masuk kepada Ya, tarekat dan insya Allah. makrifatnya. Saya mengikuti jalannya apa yang tadi beliau sampaikan. Jadi benar kawan-kawan pemirsa sekalian yang menyaksikan tayangan ini ingin bagaimana tuh tarikatnya, ingin tahu marifatnya. Jadi penasaran, ini mana lagi tarikat Seperti yang saya bilang para hadirin sekalian, ini kita belajar sholat. Belajar sholat ini adalah belajar hakikat, bukan belajar rakaat. Insya Allah. Ya, Insya Allah. kalau belajar rakaat yang dipelajari bukan rukuk berdiri sujud. Nah, belajar rakaat itu ada 4. Berdiri baca Al-Quran, Ya. ya, rukuk bertahmid, sujud berzikir, duduk berdoa. Makanya boleh di mana aja. Oh, iya. Hah? Insya Allah. Nah, itu rakaat. Jadi bukan harus begini sampai gemetar, tidak. Oh, iya, iya. Ya, Insya yang Allah. penting Allah sudah janjikan. Ya, Allah sudah janjikan, beruntunglah orang yang berilmu. Insya Allah, ya. Jadi harapan saya para jemaah naik sajadah itu bermasalah. As-sajadah itu Al-Quran. Sebelum datang sifat mukmin, hati-hati. Kalau cuma nginjak-nginjak Al-Quran ngapain? Iya. Betul nggak? Betul, ya. Nah, jangan Nambah- munafik lah. Ya. Tambah dosa aja. Akhirnya setelah sholat bukannya malah kebaikan, malah nggak bagus. Ya. Makanya kalau hanya bermodalkan toh syariat tanpa fikih, fikih itu al-faqah, artinya faham bukan peraturan. Kalau peraturan orang nggak bisa berdiri berarti batal sholat. Karena tidak ada ampunan, sholat fardu. Iya, iya. Ya, Benar, ya. fikih itu faham, faham itu harus tasawuf. Tasawuf itu cara menjalankan. Insya Allah. Jadi ini kemudahan. Iya. Nah, setelah dia tahu hakikat dari syariat tadi, Iya. begitu beliau ini berhalangan, sakit, nah yang dia kerjakan tadi tidak butuh bergerak. Itu baru halal. Oh iya. Menghadirkan batang tubuh fanafilah. Itu dia sudah tahu. Iya. Insya Ya. Allah. Bukan kita tidak bisa berdiri terus kita ngikutin bayang-bayangin. Sholat itu bukan bayang-bayangan. Iya. Sumum bukmum buyung fahum layar diun buta tuli bisu wajib bisa, kenapa tidak? Ini karena ini rohani bukan perempuan laki-laki, Iya. bukan sakit dengan senang, Insya Allah. ya. Insyaallah. Jadi itu mungkin praktek seperti ini belum pernah dilakukan Iya. oleh seorang guru. Iya. Kenapa? Saya juga nggak tahu apa dia udah bisa apa belum. Yang Sama. jelas lahan tasuru fi al-mursudun anna isalli fi mikhrabi. Jangan engkau berguru kepada orang yang tidak bisa mi'raj dalam sholatnya. Insya Allah. Nah itu mungkin ada guru pengalaman banyak, kodrat nggak ada. Iya, iya. Kaji Adam, kaji diri Muhammad, dia nggak sholat. Berarti kafir Adam Muhammad itu, bukan Adam Muhammadnya Allah itu. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Kalau Iya. Adam Muhammad jangan kafirkan. Iya. Allah, Adam butuh bertuhan, Muhammad rohani butuh bertuhan. Kita tajalinya. Itu aja. Subhanallah. Siapapun itu tanpa sholat tidak perlu dihargai. Iya. Gitu. Salam. Sholat tuh, ini 3 kodrat. Rasulullah bilang, sholat umatku ada 3. Ya. Bagi yang tidak berilmu, ini sholatul marhalah fil yazariyah. Sholat itu bagi dia hanya menjalankan jasad belaka, menggerakkan jasad belaka. Dia tidak tahu sholawatul fil mi'raj. Sholat itu butuh mi'raj. Dia tidak bisa memisahkan di saat tubuh menghadap kiblat, diri menghadap Allah dengan satu teriakan. Lebur, ya, lebur sifatnya Allah, ya. Lebur fi zat, lebur fi sifat, lebur fi asma, lebur fi af'al menjadi batang tubuh hakikat bagi Allah. Itu yang dinamakan ihsan. Inilah ihsan. Yang nurani dan rohani tadi. Bukan insan, ihsan. Ihsan. Nah, makanya boleh dikatakan menghadap Allah ihsan.
ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah. Tiba-tiba yang datang insan. Insan, Masya insan Allah. penyanyi lagi, bukannya insan diri. Iya, iya. Maka tingkatkan derajat keinsanan dari insan ke insan kamil, ke insan kamil kamil, sampai mencapai insan kamil muzamil, yang bisa dia menyentuh dan mengeluarkan air mata kerinduannya kepada Allah. Maka Insya Allah. sholat adalah titian yang dihalalkan. Insyaallah. Subhanallah. Insya Allah. Jadi marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa dengan belajar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Rasulullah. Iya. Diwajibkan kepada setiap muslim, baik itu mukminin, ya kan, Iya. dan mukminun, itu adalah laki-laki dan perempuan, wajib belajar. Kenapa? Para hadirin, faqulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa malahu mardudatullah tuqbalu. Beramal berilmu tanpa beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka la tuqbalu, amal ibadah itu dikembalikan. Masya Allah. Rugi sekali, Bu ya. Saya tidak takut dengan neraka. Tapi kalau telinga ini yang ditanya, basarnya Allah, Iya. ditanyanya, samanya Allah, basarnya Allah. Kamu ngelihat saya nggak dalam sholat? Ditanyanya matanya, basar? Enggak. Saya azab kamu. Inilah al-Isra. Masya Allah. Kamu dengar nggak kedatangan saya? Enggak. Ditanya sama, diazab. Ditanya lagi, rasa, hidung. Iya. Kamu berasa nggak saya datang di sholat ini? Tapi mulutnya, sholat itu begini, sholat itu begini. Masya Allah. Siapa yang membela kalau Allah tanya nanti sifatnya? Kalau kita yang ditanya, alhamdulillah. Tapi Iya. kalau sifatnya ditanyanya, mukazzabal fuadu marwa, nggak ada yang bisa berdusta. Iya. Makanya sholat itu dibilang pasti-pasti. Apa pastinya? Pasti tauhid, pasti kau berhubungan dengan Tuhanmu dulu. Yang kedua, pasti tafrid. Harus kamu rasakan dalam zikirmu, dalam ibadah. Baru tajrid. Iya. Harus kamu rasakan apa yang kamu alami. Itu makanya syahadat itu dari rukun Islam yang pertama. Jadi begitu. Ya. Insya Allah, Bu ya. Jadi para hadirin, insya Allah sudah. Ya. Jadi insya Allah untuk kita belajar mengendalikan hakikat sholat dalam kodrat sholat dalam diri, agar sholat kita tidak bersekutu di jalan Allah. Untuk saat ini mungkin secara hakikat mungkin begitu dulu. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah, Bu ya. Dari awal tadi, subhanallah, banyak sekali yang dipahami. Insya Allah. Alhamdulillah terbuka ilmu amal ibadah itu pada kesempatan kali ini, Bu ya. Subhanallah. Luar biasa sekali, Bu ya. Jadi kembali di ujung acara ini sebenarnya berat, Bu ya. Inginnya lebih banyak lagi pengetahuan, subhanallah. Tapi mungkin ya tadi dan sering Bu ya sampaikan juga dan nasihat jangan bernafsu. Insya Allah ya. Jadi di ujung acara ini kembali saya mohon Bu ya pesan dan nasihat Bu ya untuk kami, terutama saya dan pemirsa serta jemaah sekalian yang menyaksikan tayangan ini Bu ya. Insya Allah. Jadi inilah yang membuat saya itu orang banyak minta belas kasihan kepada Allah. Tapi saya jujur aja, saya kasihannya malah sama Allah. Begitu dia maujud menjadi sifat bagi manusia, tapi itu manusia merampas hak dia. Itu yang kita takuti. Jangankan mengembalikan diri haknya Allah kepada Allah dalam hidup. Ternyata dia berdiri sebagai makhluk lain. Gitu. Jadi harapan saya, hati-hatilah. Sesungguhnya insan dirimu itu adalah kehidupan Allah. Allah hidup ke dalam keduniaan, dalam bertajali ke dunia ini. Itulah Allah mengalami masa insan. Bukan masa dirimu, tapi masa insannya Allah. Hati-hati dalam membawakan keinsanan Allah. Jangan
hargai semua kebatilan itu, jangan menghargai kebatilan, jangan menghormati makhluk yang dihinakan Allah. Insya Allah, Buya. Ya, Insya Allah. jangan hargai kebatilan dan jangan menghormati makhluk yang telah dihinakan Allah. Insya Allah. Itu. Muliakan dirimu yang tidak berasal dari air mani, tapi berasal dari diri sirnya Allah. Insya Itu Allah. aja, ya. Insya Allah. Pastikan solatmu menghadap Allah dan pastikan zikirmu mengingat Allah. Insya Allah. Utamakan solat di atas segala. Insya Allah. Jangan, tidak ada harga dirimu sedikit pun di mata Allah tanpa kamu tidak bisa sholat. Insya Allah itu aja, Khalifah. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah, Buya. Insya Allah. Hadirin jemaah dan pemirsa sekalian yang masih menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Marifatullah. Insya Allah. Demikianlah tadi kita saksikan tayangan praktek hakikat sholat pada kesempatan kali ini. Yang insya Allah nanti tarekat dan marifatnya akan ada prakteknya pun atau penjelasannya yang mungkin nanti setelah apa yang tadi disampaikan sudah kita cerna dan sudah kita sudah paham, insya Allah alhamdulillah kita juga bisa praktekkan. Khawatir kalau terus tapi kita tidak mau mempraktekkan, tidak mau memahami, akhirnya kita jadi kupur nikmat. Insya Ini yang Allah. dikhawatirkan itu aja, Insya Allah. hadirin sekalian. Karena pernah mursyid kita sampaikan, kalau belajar sepeda itu harus dengan sepeda. Sama seperti belajar sholat, harus sholat kita. Insya Allah pemirsa jemaah sekalian yang ada di masing-masing tempat, semoga apa yang tadi ditayangkan menjadikan ilmu yang bermanfaat dalam mencapai amal ibadah dan dalam melaksanakan amal ibadah untuk ibadah yang hak kepada Allah. Insya Allah saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.